Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Apoteker Yana Nugra MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Farmasi 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arsalia Mulyadi dengan NIM akhir 219. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometri UV visible. Penjelasan ini akan saya sampaikan dalam beberapa bagian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tugas saya. Yang pertama, ada prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menentukan karakteristik dan konsentrasi sesuatu zat berdasarkan kemampuannya menyerap cahaya pada panjang gelombang ultraviolet 200 sampai 400 nanometer hingga cahaya tampak 400 hingga 800 nanometer. Prinsip kerjanya adalah ketika cahaya dengan panjang gelombang tertentu melewati sampel, molekul zat akan menyerap energi cahaya tersebut. Jika energinya sesuai dengan perbedaan level energi elektron dalam molekul, energi ini menyebabkan elektron tereksitasi dalam orbital dasar atau bisa disebut ground state. Kemudian orbital yang lebih tinggi disebut excited state. Selanjutnya ada spektrofotometer. Kemudian mengukur intensitas cahaya yang berhasil melewati sampel transmitasi dan membandingkannya dengan intensitas cahaya awal. Perbedaan intensitas ini menunjukkan seberapa banyak cahaya yang diserap. Besaran ini dinyatakan dalam absorbansi yang mengikuti hukum Lambert-Beer. Rumusnya sebagai berikut, di mana A sebagai absorbansi tanpa satuan, yaitu koefisien ekstrinsi molar atau menunjukkan seberapa kuat molekul menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya yaitu ada B, panjang lintasan cahaya dalam kuvet yaitu cm. Yang C yaitu konsentrasi senyawa mol per liter atau konsentrasi senyawa mol per liter. Selanjutnya yaitu senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Senyawa yang dapat dianalisis dengan metode ini adalah yang memiliki gugus kromofor, yaitu kelompok dalam molekul yang mampu menyerap cahaya UV visible akibat adanya elektron p dan elektron non-binding atau lone pairs yang dapat tereksitasi. Beberapa kategori senyawa tersebut, yang pertama, senyawa organik dengan ikatan lengkap konjugasi, misalnya benzen dan derivatnya, karena adanya sistem konjugasi yang memudahkan transisi elektron, seperti VR ke VR kuadrat. Selanjutnya, ada senyawa dengan elektron non-bonding, sebagai contoh aldehid, keton dengan transisi elektron N ke VR. Ketiga, yaitu ada ion logam dan kompleks berwarna. Ion logam seperti Fe3+, Cu2+, membentuk kompleks yang dapat menyerap cahaya pada wilayah visible karena transisi dia atau charge transfer. Selanjutnya ada senyawa dengan gugus aromatik atau heteroatom yang dapat menyerap cahaya akibat orbital terdelokalisasi. Kemudian selanjutnya ada orbital sigma, b, dan non-bonding, serta contohnya. Orbital sigma yaitu adalah jenis ikatan kovalen yang terbentuk dari tumpang tindih langsung antara orbital atom sepanjang garis penghubung antar dua atom. Ikatan sigma sangat stabil dan mengikat kuat atom dalam molekul. Contohnya yaitu
ikatan antara antar karbon dan hidrogen pada metana atau CH4, di mana orbital sp3 karbon bertumpang tindih dengan orbital 1s hidrogen sehingga membentuk ikatan sigma. Yang kedua yaitu ada orbital p, terbentuk dari tumpang tindih orbital sisi ke sisi atau lateral di atas dan di bawah bidang ikatan sigma. Ikatan Pi terdapat pada ikatan rangkap 2 dan 3 serta bertanggung jawab atas sistem terkonjugasi yang menyerap cahaya UV. Contohnya yaitu ada ikatan ganda pada etana C2H4 mempunyai satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Pi orbital juga dapat digunakan untuk transisi elektronik yang menyerap cahaya. Yang terakhir itu ada orbital non-bonding, merujuk pada pasangan elektron bebas pada atom dalam molekul yang tidak ikut perikatan, tetapi berkontribusi pada absorpsi cahaya melalui transisi. Kemudian ke contohnya yaitu pasangan elektron bebas pada atom oksigen di air H2O atau nitrogen pada amina. Elektron ini dapat menyerap cahaya ultraviolet akibat transisi ke orbital anti-bonding. Selanjutnya yaitu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Pergeseran panjang gelombang maksimum dalam spektrum UV visible sangat dipengaruhi oleh kondisi kimia dan fisik senyawa. Yang pertama, ada pelarut. Polaritas pelarut dapat menstabilkan atau mendestabilisasi keadaan dasar tereksitasi sehingga memengaruhi pergeseran lambda max. Pelarut polar biasanya menyebabkan pergeseran batokromik ke panjang gelombang yang lebih panjang. Selanjutnya ada efek substituen, yaitu kelompok substituen yang bersifat elektron donating. Misalnya yaitu min OH dan min NH2 akan menaikkan energi orbital HOMO dan menyebabkan batochromic shift. Sedangkan substituen elektron atau withdrawing, misalnya min NO2 dan min COOH, dapat menimbulkan hypsochromic shift ke panjang gelombang yang lebih pendek. Selanjutnya ada konjugasi, yaitu peningkatan jumlah ikatan rangkap yang terkonjugasi merupakan energi eksitasi sehingga menggeser lambda max ke panjang gelombang yang lebih panjang, batochromic shift. Contohnya yaitu klasiknya adalah perbedaan antara senyawa alkena sederhana dan senyawa aromatik. Selanjutnya ada pH larutan. pH larutan memengaruhi ionisasi gugus fungsi, menyebabkan perubahan struktur elektronik, molekul, dan mengubah spektrum serapan, misalnya pada senyawa fenol atau asam amino. Selanjutnya ada tautomerisasi dan isomerisasi. Perubahan bentuk struktur molekul, misalnya keto, enol, atau tautomer akan mengubah distribusi elektron secara keseluruhan, sehingga mengubah lambda max di spektrum UV visible. Kemudian selanjutnya ada instrumentasi spektrofotometri UV visible beserta fungsinya. Spektrofotometri UV visible terdiri dari beberapa bagian utama yang bekerja sinergis. Yang pertama, yaitu ada sumber cahaya. Lampu deuterium digunakan untuk menghasilkan cahaya dalam wilayah UV 200 sampai 400 nanometer. Sementara lampu tungsten digunakan untuk wilayah cahaya tampak 400 sampai 800 nanometer. Sumber cahaya harus stabil agar hasil pengukuran konsisten.
Selanjutnya ada monokromator atau filter. Berfungsi untuk memisahkan cahaya putih menjadi panjang gelombang tunggal yang diperlukan untuk pengukuran. Monokromator menggunakan kisi difraksi atau prima untuk memecah spektrum dan memilih panjang gelombang yang diinginkan secara presisi. Selanjutnya ada kuvet, tempat meletakkan sampel larutan selama pengukuran. Kuvet biasanya terbuat dari kuarsa untuk daerah UV karena kaca yang bisa menyerap cahaya UV, sedangkan untuk daerah visible dengan kuvet kaca. Selanjutnya ada detektor, mengukur intensitas cahaya yang berhasil melewati sampel. Detektor dapat berupa fotodioda, fotomultiplier, atau detektor semikonduktor yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik proporsional dengan intensitas cahaya. Selanjutnya ada penguap sinyal dan sistem output. Sinyal listrik dari detektor diperkuat dan kemudian ditampilkan pada layar sebagai nilai absorbansi atau transmisi yang dapat dibaca dan diolah oleh lanjut. Selanjutnya ada prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama itu ada analisis kualitatif. Dilakukan dengan mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola spektrum dan panjang gelombang maksimum absorbansi yang khas untuk kromofor tertentu dengan membandingkan spektrum sampel dengan referensi senyawa dapat diidentifikasi secara tidak langsung tanpa membutuhkan kuantifikasi. Selanjutnya, ada juga analisis kuantitatif. Berdasarkan ukuran Betir, absorbansi pada panjang gelombang tertentu berbanding lurus dengan konsentrasi zat dalam larutan. Dengan mengukur absorbansi dan membandingkannya dengan kurva kalibrasi standar yang dibuat dari larutan dengan konsentrasi yang diketahui, maka konsentrasi sampel dapat dihitung secara akurat. Selanjutnya, ada kelebihan dan metode spektrofotometri UV visible. Cepat dan mudah dengan persiapan sampel yang relatif sederhana. Selanjutnya, alat relatif murah dan tersedia luas di laboratorium. Kemudian, dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, yaitu ada non-destruktif, sehingga sampel dapat digunakan kembali setelah pengukurannya. Yang terakhir yaitu ada sensitivitas cukup tinggi untuk senyawa dengan kromofor kuat. Dan ada juga kekurangan dari metode spektrofotometri UV visible, yaitu metode kurang spesifik jika terdapat zat lain yang memiliki spektrum tumpang tindih atau senyawa dengan kromofor serupa. Tidak cocok untuk senyawa yang tidak memiliki kromofor atau menyerap cahaya UV visible. Selanjutnya, ada rentan mengalami gangguan dari pelarut matriks sampel atau kekeruhan yang dapat mempengaruhi hasil. Yang terakhir, yaitu ada perlu kondisi larutan yang stabil dan homogen agar hasil pengukuran akurat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.